Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek TI, yaitu tentang negosiasi dan kontrak. Langsung saja, yaitu satu, negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja, tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah proyek berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Hal pertama dan yang terpenting mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal, yaitu satu, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga dibantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal, Anda dapat menghemat uang dan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Selanjutnya, jika kita memperoleh apa yang kita bayar. Jika kita membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah akan menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Kedua, yaitu kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dan dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen atau kontrak yang tidak ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman, dan pengiriman. Kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi, atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasi. Jika perkiraan berdasarkan pada input verbal dari user, escape clause harus diikutsertakan. Anjuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe untuk dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko. Di dalam kontrak FP digunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila satu, kita yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. Dua, kita akan bekerja dengan software dan produk hardware yang kita miliki. Kita memiliki komunikasi yang baik dengan user. Kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memiliki kontrak CP. Biasa perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila satu, kita merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada atau kebutuhan lain tidak jelas. Dua, kita bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi paket software atau hardware, atau kita mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi yang kurang baik antara kita dan user. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika kita menjalani kontrak CP, yakinlah bahwa kondisi dan persyaratan jelas.
kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Ketiga, peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan. Waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknik dan tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan. Susunan kata dapat berarti upaya utama, masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Kemudian 4, kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulang kejadian penting yang pernah dicapai. Ingat kembali kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. Dokumen kebutuhan atau RD yang dilengkap dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dan PP itu dengan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.